إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan adab yang kita belum selesai di daurah atau di waktu siang hari ya. Adab yang kita harus ketahui yaitu idza qada hajjahu aw umratahu aw ghairahuma falyu'ajjil ila ahli. Apabila seseorang sudah menyelesaikan kebutuhan dia ketika dia safar, baik umrah maupun baru haji ataukah safar-safar yang lain, maka fal yu'ajjil ila ahli, maka hendaknya dia segera ke rumahnya, segera ke keluarganya, jangan kemana-mana lagi ya. Ketika datang safar ditunggu-tunggu keluarganya, malah jalan-jalan dulu ke tempat yang tidak baik ya. Maka kalau udah selesai kebutuhan dia di safar itu, segera dia kembali ke keluarganya. Ini berdasarkan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasul alaihi salatu wassalam, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Isul makna ada, bukan berarti safar itu bagian daripada azab neraka sebagaimana orang memahami yang tidak melihat caranya para ulama. Wa innamal maqsud as-safaru qit'atun minal azab. Safar adalah bagian daripada azab, siksaan. Maksudnya kalau dia di rumah terbiasa enak, makan terjaga, tidur juga teratur dan seterusnya ketika safar. Nah, hadza wal maksud. Hadza wa al maksud. Naam, jadi dia akan mendapatkan rasa masyaqah, capek, berat dan seterusnya. Itulah makna as-safaru qit'atun minal azab. Yamna'u ta'amahu wa syarabah, terhalang minumnya dan terhalang makanannya. Makan minumnya tidak semisal di saat dia ketika dia di rumahnya. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa idza qada ahadukum nahmatahu, apabila salah satu di antara kalian telah selesai urusannya ketika safar, fal yu'ajjil ila ahli, maka hendaknya dia segera ke rumahnya, bergegas menuju ke keluarganya. Nah, begitulah penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa fihi istihbab, disunahkan kalau udah selesai urusannya segeralah pulang ke rumahnya. Naam, segeralah pulang ke rumahnya. Nah, di dalam hadis yang kita baca tadi ada beberapa fawaid. Satu, karahiyatut tagharrubi 'anil ahli li ghairi hajah. Dimakruhkan bersendirian jauh dari keluarganya li ghairi hajah, tanpa dibutuhkan. Kalau bisa kemana-mana sama istri Pak, ya kan? Kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya selesaikan urusannya. Nah, selesaikan urusannya. Kalau belum selesai ya sudah selesaikan. Jangan lama-lama meninggalkan istri. Dihukumi oleh mereka, oleh para ulama, hukumnya makruh. Makruh, tagharrub. Yakni bersendirian, jauh dari istri, li ghairi hajatin, pada perkara yang enggak dibutuhkan. Yang kedua, istihbab, istijal rujuk, disunahkan segera pulang. Disunahkan segera pulang. Kalau udah selesai, segera pulang. Segera pulang. Nah,
Kemudian selanjutnya, kalau dia datang ke rumahnya, jangan mengetuk pintu rumahnya pada waktu malam. Ketika dia kembali ke istrinya, maka jangan mengetuk rumahnya di waktu malam. Ini bagi orang yang safar jauh dan belum ada perjanjian, belum ada teleponan ya, belum ada teleponan. Maka dimakruhkan atau tidak dianjurkan dia datang ke rumahnya. Ketika pulang dari safarnya pada safar yang jauh, dengan mengetuk pintu baghtatan tiba-tiba di waktu malam. Ini nggak diperbolehkan, nggak adab. Walaupun itu rumahnya, walaupun itu istrinya, tapi Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Ini berdasarkan dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala nahan Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang ayatruqar rajulu ahlahu laila. Rasul alaihi salatu wassalam melarang seorang suami mengetuk rumahnya di waktu malam, mengetuk rumahnya di waktu malam. Jadi kalau datang dari safar, jangan langsung ketuk ya, baghtatan, dikabari dulu. Nah, kemudian dalam satu riwayat yang lainnya, kenapa Rasul alaihi salatu wassalam melarang mengetuk pintu di waktu malamnya? Karena ada riwayat yang lain yang menyebutkan illah kenapa dilarang. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala inda Muslim, kata Rasul alaihi salatu wassalam, hatta tamtashita asy-sya'sata wa tastahiddal maghibata. Naam. Supaya sang istri itu bersisir dulu. Rambutnya yang korat-karit disisir dulu, dirapikan dulu. Kemudian dia juga bisa tastahiddal maghibah. Yang lama ditunggu, dia juga persiapan, mungkin mandi atau apa atau yang lainnya. Hadza Islam, masya Allah, mengajarkan kepada kita supaya tidak terjadi perceraian, muring-muringan, ya kan? Maka istri itu, disuruh bersiapkan ketika ada teleponan ya, atau ketika ada suaminya mau datang gitu. Makanya suami jangan datang duluan. Kecuali ada kabar terlebih dahulu. Jangan mengetuk pintunya di waktu malam, baghtatan, dengan tiba-tiba. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan malam, sebab malam ini adalah malam perhiasnya wanita untuk sang suami. Ya kan? Malam adalah biasa waktu perhiasnya sang istri untuk sang suaminya. Kemudian dalam satu riwayat yang lainnya, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, yatahawwanuhum aw yaltamisu asyaratihim. Supaya sang istri, sang suami tidak menuduh dia adalah pengkhianat, atau supaya sang suami tidak mencari-cari kesalahan sang istri. Kalau istri nggak siap-siap, Pak, rambutnya korat-karit, bajunya bau, sang suami mengatakan, kamu ini pengkhianat sama saya. Masa suaminya datang kayak gini kondisinya kamu? Tentunya dia akan cari-cari kesalahan dia. Rumah gini dan seterusnya kan. Maka terjadilah apa yang terjadi nantinya. Kalau Islam mengajarkan supaya tidak yang semisal itu, supaya tidak yang demikian itu. Islam mengajarkan supaya tidak yang demikian itu. Jelas Pak ya? Jelas ya? Anda mungkin agak cepat sedikit Pak ya, waktunya sedikit. Jadi kesimpulannya, Rasul alaihi salatu wassalam melarang datang di waktu malam karena apa Pak? Supaya istri persiapan terlebih dahulu. Jadi ketika dia datang sang suami, biar apa? Biar ya enak lah kan gitu Pak ya, enak gitu kan. Masa datang suami capek-capek dari safar, yang mungkin godaan di luar itu masya Allah, perempuan liar itu cantik-cantik dan yang lainnya. Datang lihat istrinya, ya Allah,
Hewa-hewa ngono. Ya, maka timbul amarah. Setelah amarah timbul, carilah kesalahannya. Istri ini mengkhianat. Wah, yang lainnya. Rumah urusannya. Nah, maka ini ilah yang disebutkan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu hilang kalau sudah ada kabar terlebih dahulu. Walaupun dia datang di waktu malam, tapi sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu supaya dia bersiap-siap. Maka al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar bersama dengan ilah. Ada ilah, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Lah sekarang dimudahkan kan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teleponnya. Anak mau datang ini malam, walaupun dia ngomong suruh mandi wala pas paham wala istri lah. Oh, seorang mudeng-mudeng jadi ini. Datang loh, kamu kok enggak mandi lah? Ya, tadi teleponnya enggak disuruh mandi katanya. Ya itulah istri yang kurang paham kan. Nah, begitulah penjelasan Imam Ibnu Hajar rahimahullah dan juga Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini Pak bagi yang safar loh Pak ya. Kalau ada kata sini pasar ya gak usah Pak. Sini safar gak, sini ke pasar kan gak safar kan. Nah, kok gak ada suaranya ini? Bunyi tadi ini. Bunyi. Kini ini bunyi. Ya. Terusnya di dalam hadis yang kita baca tadi ada fawaid Pak yang penting sekali untuk kita insyaallah. Tukrahu mubasyaratil mar'ah fil halati allati takunu fiha ghaira mutanaddifatin. Dimakruhkan bagi sang suami untuk mengumpuli istrinya pada posisi istri belum berhias. Kenapa kok begitu? Nah, li'alla yattali'a minha ala ma yakunu sababan litafarruqihi minha. Supaya tidak nampak bagi sang suami celah kasar yang bisa membuat perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Kan gitu kan Pak ya. Lah kalau pas tahu dia belum dandan, kok elek ini bojoku yo. Contohnya kan Pak, lu bojoku ini mesti. Wah, mari. Wis talak wae. Wah, mari gitu Pak lah kan. Lah makanya dimakruhkan. Dimakruhkannya karena nanti yu'addi menghantarkan tidak senangnya istri kepada suami. Di saat sang istri ketahuan tercium cacat yang ada pada dia. Kalau dia mandi kemudian berpais kan, meskipun elek kan ketok ganteng lah, ketok cantik kan Pak ya. Meskipun elek contohnya kan, tapi kan ketok ayu, soalnya ono dandane gitu loh Pak. Tapi kalau wis ya contohnya Pak ya, contohnya wis hireng hitam contohnya, gak ada wedaknya, gak ada bedaknya. Loh ketok wireng loh Pak. Nah kalau wireng ini ya gimana mau ngelihatnya contohnya kan Pak. Semisal itulah. Nah Islam mengajarkan supaya tidak nampak cacat celah yang bisa menghantarkan untuk perpecahan. Maka hendaknya sang istri selalu siap ya. Dan sang suami kok karena pengen wae. Pengen gadget aja ya. Jangan gitu. Diperhatikan dulu poin-poinnya supaya dia berhias atau yang semisalnya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam hadis ini pula al-hath ala tawadhu wa tahab khususan baina zawjain. Anjuran untuk saling suka sama suka, saling cinta sama cinta, lebih khusus antara suami istri. Masya Allah. Coba perhatikan hadis ini. Rasul alaihi salatu wassalam tidak boleh sang suami itu datang kepada istrinya di waktu malam, entar akan terlihat jeleknya. Maka ini antar suami istri. Diambil dalalah tazamun kandungan ini hadis. Maka antara teman satu dengan yang lainnya hendaknya saling cinta mencintai.
saling tolong menolong, bukan saling benci membenci, bukan saling hajar menghajar, bukan saling tidak menyapa dan tidak menyapa antara satu dengan yang lainnya. Maka Islam mengajarkan hendaknya kita saling ta'awun alal birri wa taqwa, saling memaafkan, saling tahab, cinta mencintai satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada salatu rak'ataini idza raja'a min as-safari fil masjid. Syariat salat 2 rakaat apabila dia pulang dari safarnya dan salatnya di masjid. Yang dulu apa di rumahnya ya, sekarang di masjid. Ini berdasarkan dengan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam, kana idza qadima min safarin, adalah Rasul alaihi salatu wasallam ketika pulang dari safarnya, bada'a bil masjid, jujuk, mulai datang pertama kali ke masjid. Masya Allah. Faraka'a fihi rak'ataini, lalu beliau salat 2 rakaat di masjid. Jadi kalau datang safar begitu Pak ya. Nah nggak kuat Ustaz, gimana ini? Kalau nggak kuat Pak, nggak betah, duduk. Pengen ketemu sama istri aja, ya ditahan dulu lah ya. 2 rakaat dulu di masjid ya. 2 rakaat dulu di masjid. Ntar kalau di rumahnya 2 rakaat lagi, baru ketemu sama istri. Gitu Pak. Lah suwe lah lama. Ya lama Pak, dikit. Lama dikit kan. Lama dikit. Ya itu adab yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam. Selama ini kita gimana Pak? Pulang langsung tancap gas ya. Langsung tancap gas, jopret. Wah, ini masalah kalau gini ini. Ini masalah kalau gini ini. Nah, kemudian yaqulu Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu'-nya, kata beliau, as-sunnah sunnah, hukumnya sunnah, idza wasala manzilahu, apabila dia sampai ke rumahnya dari safarnya, ayyabda'a qabla dukhulihi bil masjid al-qarib, sebelum dia seketika dia telah sampai ke rumahnya, maka awal kali sebelum dia mendatangi rumahnya, ke masjid dulu yang terdekat bagi dia. Ke masjid dulu yang terdekat bagi dia. Salatlah 2 rakaat baru pulang ke rumah. Jelas ini Pak? Jelas. Masya Allah. Kayak gini Pak, kita mikir, ya Allah, selama ini kita udah tua-tua ini, adab gini aja belum tahu kan Pak ya. Plus sudah tahu jarang mengamalkannya gitu kan. Kita langsung mikir, ya Allah, kayak gini kita ini gitu loh. Kita itu kayak gini ini katanya ahlus sunnah gitu kan. Ya kan? Kayaknya katanya ahlus sunnah. Ternyata kita itu jauh dari sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Itu enak Pak. Mikir tentang diri itu lebih enak. Oh berarti kita ini jauh dari sunnah. Semangat kan? Nanti anak gak perlu lah komentar orang lain dulu lah kan. Awak ada yang ingin notoy. Kita sendiri saja napa kayak gini aja masih korat karit gitu loh Pak. Maka kita ingat, oh ternyata kita itu banyak kekurangannya. Jadi langsung ke dirinya sendiri. Oh berarti saya ini masih banyak kekurangannya gitu. Adab selanjutnya, apabila mereka datang dari safar, disyariatkan berpelukan. Kalau datang dari safar, disyariatkan berpelukan. Oh jadi pahami berpelukan sama istri Pak. Maksudnya berpelukan sama istri ya, maksudnya berpelukan itu tanda dia itu datang dari safar, dari teman-temannya, saudara-saudaranya,
sama murid-muridnya atau yang lain, itu syariat. Dianjurkan kalau kita datang dari safar, ya kan, maka ketika ketemu sama temannya berpelukan, kaifahal, kok lama, dari mana, begitu Pak. Oh cukup tatanya teman, ini, itu hati ini loro Pak, hati ini kena penyakit itu udah. Iya gimana, temannya datang nggak disapa, nggak diapain, sampai berpenyakit. Sama berpenyakit, ya dia aja berpenyakit. Nah itu kan. Nah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nggak ada air minum ya? Ini. Karena ashabun Nabi alaihi salatu wassalam adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Idza talaqau tasafahu. Apabila mereka saling ketemu itu bersalaman. Sahabat Nabi Pak ya, kalau mereka saling ketemu saling bersalaman. Nah kalau awak dewek Pak sama teman salaman nggak mau Pak, sopos sumber penyakit, ya nggak mau salaman, ya kan? Antar teman yang nggak mau salaman gimana? Nah, mungkin ada racunnya mungkin Pak. Yang kedua, wa idza qadimu min safarin ta'alaqu. Apabila mereka datang dari safar, mereka saling berpelukan. Saling berpelukan. Dan kalimat kana ashabun Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi. Ya dulu menunjukkan itu tidak satu dan dua, tapi seluruhnya. Paling banter kebanyakannya. Maka semisal ini kalau kaidah usul fikihnya itu bisa dianggap perkara sunnah dan satu syariat. Selama tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Tapi ternyata nggak didapatkan sahabat yang menyelisihinya, maka itu termasuk perkara yang sunnah dan dianjurkan. Walihada yaqulu Albani rahimallahu taala. Di dalam hadis tadi, di dalam asar tadi ada dua faedah. Pertama, al-musafahatu inda talaqi. Ketika ketemu disyariatkan bersalaman. Kedua, al-mu'anaqatu ba'dal audati minas safar. Berpelukan setelah dia kembali dari safarnya. Setelah dia kembali dari safarnya, berpelukan. Berpelukan. 6. Nah, dari hadis ini, maka ketika tidak safar, ketemu biasa, lalu berpelukan, sunnah apa enggak sunnah? Enggak sunnah. Sunnahnya ketika datang dari safar, bukan ketika ketemu biasa, enggak safar apa-apa, berpelukan. Ini tidak ada sunnahnya dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya ketemu saliman gitu saja, nggak usah berpelukan. Berpelukan ngapain? Ngapain? Ya kan? Nah, ini sunnah. Dan ini sunnah kalau andai kata membahayakan. Misal contoh, ketika ada anak laki-laki, ganteng gitu kan, lalu kalau kita berpelukan itu langsung bergairah contohnya, maka sunnah ini tidak dianjurkan karena membawa mafsadah. Walihada hunaka qaidah tarkul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Meninggalkan satu mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan masalah. Ainul maslahah, mengamalkan sunnah, berpelukan ketika dia safar, datang dari safarnya. Ainul mafsadah, ketika berpelukan membuat apa? Gairah tersendiri kayak istrinya kan. Wow, Pak. Masa ada laki begitu? Kayak pol. Nah, kemudian seterusnya, apakah berpelukan disyariatkan mencium? Apakah berpelukan itu juga disyariatkan mencium? Mencium apa Pak? Pipi atau yang lain? Yaqulu Imamul Bahawi rahimallahu taala, wa man qabbala
falam yuqabbil fama, katanya. Barang siapa yang ingin mencium, maka tidak boleh mencium mulutnya. Mulut, jangan Pak. Walakin al-yad wal ra's wal jabha. Kalau ada kata ingin mencium, ciumlah tangannya, ciumlah kepalanya, dan ciumlah dahinya. Jadi kalau memang begitu katanya. Kemudian berkata Ibnu Muflih rahimahullahu taala di dalam kitab Adabil Mufrad, Adab Syar'iyyah, wa yukrahu takbilul fam, dimakruhkan mencium mulut. Li'annahu qalla ayyakuna karama, itu enggak mungkin dalam rangka memuliakan, maksud memuliakan mencium mulut. Nah, akan tetapi pernyataan Imam Baghawi rahimahullahu taala membutuhkan dalil. Karena apa? Yang datang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah berpelukan, bukan mencium. Jelas? Yang datang dari asalnya Anas ibnu Malik radhiyallahu taala adalah berpelukan, bukan mencium. Maka pernyataan Imam Baghawi tadi itu membutuhkan dalil. Naam, anin Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian selanjutnya, sudah selesai saja. Kurang 5 menit lagi. 5 menit lagi. 6. Apakah disyariatkan datang mencium anaknya? Apa ketika datang dari safarnya itu disyariatkan mencium putrinya atau putranya? Di sana ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul alaihi salatu wasallam, kana idza qadima min safarin, adalah Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau sampai dari safarnya, datang dari safarnya, qabbala ibnatahu, mencium putrinya. Maka hadis ini dipakai dalil boleh sang orang tua mencium apa? Mencium anaknya atau putrinya ketika dari safar. Jelas ini Pak ya? Cuma ada titik poin di sini Pak ya. Kalau mencium anaknya laki-laki, insya Allah tidak ada masalah kan Pak ya. Tapi kalau mencium anaknya perempuan yang sudah balighah, umurnya 20 tahun, umurnya 21 tahun atau 17 tahun, apa enggak ngeri Pak? Rasul alaihi salatu wasallam mengamalkan yang demikian itu. Tapi kalau ini kita amalkan, mikir dulu Pak ya. Harus buang dulu apa? Niat jelek-jeleknya, tapi namanya manusia. Berapa banyak sang bapak menzinai apa? Anaknya kan ya, putrinya kan, berapa banyak? Maka ini menimbulkan jelas hal yang tidak diinginkan nantinya. Walaupun itu perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam, tapi dampak yang apa? Yang terjadi adalah lebih besar. Untuk ini ya, kalau antum ingin lakukan monggo, tapi hati-hati Pak. Ya, kalau nggak iso ngerem Pak, oh coba. Kalau nggak iso ngerem jangan. Kalau ngerem cakram Pak yang kuat. Yang kaget mutu kabeh nanti susah nanti. Naam. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Alhamdulillah, bagian besar dari adab-adab kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita insyaallah di waktu yang akan datang dengan belajar adab-adab yang lain insyaallah. Kayak kita baru nulis ini, adab berjalan ke masjid, itu aja ada adabnya. Kalau kita mau ke masjid saja Pak, itu ada adabnya. Dan adabnya Masya Allah banyak sekali yang kita tidak tahu. Adab ke masjid, adab pergi ke masjid loh Pak, itu yang adabi. Dan ini selalu kita butuhkan setiap hari. Sedangkan kita belum belajar ilmunya kan. Mana al-ilmu qoblal qawli wal amal? Nanti tinggal jenengan, ayo Ustaz Miftah, kamu yang ini kan. Ustaz Miftah dia boboin nantinya. Ayo dia ngajar kan. Kiainya di sini nanti. Nah, insyaallah sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.